terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi kita pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan bagaimana tugas kelompok kita, tugas kelompok 5 rantai pasok. Namun sebelum kita presentasi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih teman-teman. Di sini kita akan membahas sesuai materi kita, pemanfaatan teknologi informasi manajemen rantai pasok. Next. Manajemen rantai pasok. Di sini kita anggota kelompoknya ada 7 orang, 7 mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama Susanti Wulandari, Ahmad Subhan, Dede Siti Nurjana, Ali Faik, Muzaki, Agnes, Kukuh Wibowo. Pembahasan yang pertama, apa itu teknologi informasi? Selanjutnya yang kedua, tujuan penerapan teknologi informasi pada manajemen rantai pasok. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi pada manajemen rantai pasok. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Selanjutnya, teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Selanjutnya, teknologi informasi adalah bidang pengelolaan teknologi dan mencangkup berbagai bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa, pemrograman, dan data konstruksi. Selanjutnya, tujuan penerapan teknologi informasi menurut Mislip DKK 2004, yang pertama mengumpulkan informasi mengenai sebuah produk mulai dari produksi sampai pengiriman dan pembelian dan menyediakan pola pandang bagi semua pihak dalam rantai pasok. Selanjutnya menyediakan akses bagi seluruh data dan informasi di dalam sistem melalui satu titik kontak, signal point of contact. Selanjutnya menganalisis, merencanakan dan membuat trend of berdasarkan informasi dari seluruh komponen dalam sebuah rantai pasok. Selanjutnya kolaborasi dengan partner untuk mengatasi ketidakpastian, antara lain melalui pembagian informasi dan mencapai optimasi global. Peranan teknologi informasi ini, yang pertama peranan dalam manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua, peranan dalam manajemen pelayanan pelanggan. Yang ketiga, peranan manajemen permintaan. Yang keempat, peranan dalam pemenuhan pesanan. Yang kelima, peranan dalam manajemen aliran manufaktur. Yang ketujuh, peranan dalam manajemen hubungan pemasok. Yang kedelapan, peranan dalam pengembangan dan konfirmasi produk. Dan yang terakhir, peranan dalam manajemen pengembalian. Apa itu pemanfaatan teknologi informasi manajemen rantai pasok? Yang pertama, pemanfaatan e-commerce pada manajemen rantai pasok dan pengembangan SDM.
pemanfaatan strategi manajemen produksi dan operasi. Terus selanjutnya, pemanfaatan peran penting teknologi untuk proses produktivitas. Dan yang terakhir, pemanfaatan enforcement pada manajemen rantai pasok. Nah, untuk yang akan menjelaskan tentang ini semua, saya persilakan ke teman-teman yang sudah ditugaskan. Terima kasih. Pemanfaatan e-commerce pada manajemen rantai pasok dan pengembangan SDM. Pemanfaatan e-commerce kini sangat membantu meningkatkan efisiensi dan proses produktivitas pada proses rantai pasokan. Faktor pengembangan sumber daya manusia mempengaruhi proses produktivitas. Satu, pengetahuan. Faktor ini memberikan dorongan kesadaran akan pemahaman karyawan terhadap produktivitas dengan wawasan dan pemahaman yang tinggi. Karyawan akan melaksanakan tugas kerja yang produktif. Kedua, keterampilan. Rendahnya mutu keterampilan yang dimiliki karyawan akan mempengaruhi tingkat produktivitas, maka dari itu pentingnya memperhatikan kualitas keahlian yang dimiliki karyawan sangat diperlukan. Tiga, sikap merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Baik dan tidaknya hasil kerja dipengaruhi juga oleh sikap yang dimiliki dalam bekerja. Perilaku, karyawan selalu mempertimbangkan pelakunya setiap bekerja, maka akan bekerja dalam suasana yang baik tanpa adanya konflik dengan pihak manapun. Selanjutnya, penerapan TI pada proses manajemen rantai pasokan. Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja manajemen rantai pasokan. Berikut peranan teknologi pada proses bisnis. 1. Manajemen hubungan pelanggan, yang bertujuan untuk menyediakan struktur dalam mengembangkan dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Kedua, manajemen pelayanan pelanggan. Sebagai administrator kesepakatan, produktivitas kepada pelanggan dengan teknologi informasi, perusahaan dapat memberikan pelayanan dengan kepercayaan penuh dari pelanggan. Ketiga, manajemen permintaan, bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasokan. Yang keempat, pemenuhan pesanan. Memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu merupakan manajemen rantai pasokan yang efektif. Peran teknologi e-commerce pada proses manajemen rantai pasokan sangat bermanfaat untuk meningkatkan proses produktivitas rantai pasokan. Untuk menunjang penerapan tersebut juga harus seimbang dengan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Pemanfaatan teknologi e-commerce untuk meningkatkan proses produktivitas. E-commerce merupakan suatu model bisnis yang memungkinkan suatu perusahaan maupun pribadi dapat melakukan pembelian atau penjualan secara online atau melalui internet. Adanya e-commerce memudahkan bagi pelaku bisnis berinteraksi dan saling berhubungan dalam melakukan rantai pasokan. Berikut urutan pada pemanfaatan teknologi e-commerce. 1. Transaksi. Dengan ini, konsumen melakukan pembelian terlebih dahulu karena produk yang disediakan pada e-commerce dapat dilihat, dipilih, dan dibeli secara aktual. Kedua, pembayaran dan proses pemesanan. Konsumen melakukan pembayaran atas pesanan yang diinginkan dan pesanan akan segera diproses oleh pihak e-commerce. Pembayaran yang terjadi bisa melalui e-wallet atau transfer bank. Yang ketiga, pengambilan produk dari gudang. Setelah pesanan diproses, maka produk diambil dari persediaan dengan memastikan persediaan tersedia dan siap dikirim. Selanjutnya, proses pengiriman. Proses pengiriman yang dipesan dari e-commerce biasa dilakukan oleh pihak ketiga, yakni perusahaan logistik. Dan terakhir adalah konsumen akhir. Apabila pesanan yang diinginkan sangat memuaskan, pelanggan atau konsumen akhir akan melakukan pemesanan kembali dengan siklus rantai pasokan yang berjalan. Selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya akan saya coba menjelaskan pembahasan tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP pada proses supply chain management. Supply chain management di era revolusi industri 4.0 digunakan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan setiap hubungan dalam sebuah rantai dan telah diaplikasikan secara luas dalam variasi teknologi yang besar seperti sensor, barcode, RFID, dan IoT dan lainnya menurut Nyan et al. Tahun 2018. Bisnis yang kompetitif itu bertujuan berfokus pada bagaimana cara meningkatkan nilai pada konsumen
usaha yang harus ditopang dengan supply chain management yang kuat, SCM merupakan sebuah penciptaan nilai tambah suatu barang ataupun jasa yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas dari sebuah persediaan, aliran kas, dan aliran informasinya. Menurut Kopra dan Medi tahun 2007, informasi harus memiliki beberapa karakteristik agar dapat berguna dan mengambil keputusan relatif pasok. Antara lain informasi yang akurat, informasi yang tepat, dan informasi yang dapat diakses pada saat yang dibutuhkan. Terdapat beberapa tingkatan dalam infrastruktur teknologi informasi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah sistem operasi dan jaringan infrastruktur teknologi informasi membutuhkan perangkat lunak berupa program atau dokumentasi yang dibutuhkan untuk penggunaan komputer. Yang kedua adalah basis data atau disebut dengan database. Basis database itu adalah sebuah data atau informasi yang mengalir dalam sebuah rantai pasok seperti informasi tentang transaksi, informasi tentang status, dan lain-lainnya yang merupakan harus diatur dalam sebuah bentuk dalam basis yang datanya. Yang ketiga adalah aplikasi levelnya. Aplikasi level dari sebuah infrastruktur yang dibangun itu meliputi sebuah sistem, semua aplikasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk merencanakan, membuat, mengadakan, memperhitungkan, mengirimkan, dan sampai mengembalikan produk atau jasa yang dibuat tersebut. Dan yang terakhir adalah presentation. Bagian dari infrastruktur ini adalah presentasi yang meliputi sebuah GUI ataupun Graphical User Interface atau semua aplikasi dan teknologi komunikasinya. Beberapa perangkat dari GUI ini yang paling umum digunakan adalah PC, pesan suara, terminal, peralatan internet, barcode, scanner, dan personal gate assistant atau PDA. Selanjutnya, komponen IT dalam supply chain itu, menurut Mei tahun 2007 mengoperasikan bahwa perangkat lunak dan pendukung atau rantai pasok berdasarkan pada 3 proses mereka yang disebut dengan makro proses tersebut. Apa saja? Yang pertama adalah supplier relationship management, yang kedua adalah internal supply chain management, dan yang ketiga adalah customer relationship management. Oke, next. Dalam hal ini, kita membagi ada beberapa hal yang berkaitan dengan supply chain management-nya. Yang pertama adalah perencanaan strategis teknologi informasi dalam supply chain management-nya. Alasan menggunakan teknologi informasi pada supply chain management adalah sebuah pemasaran ekonomis dan global dan teknologi atau semua aspek di dalamnya. Alasan-alasan tersebut sangat terkait dengan adanya sebuah pemasaran, ada sebuah hubungan dengan pelanggan, adanya sebuah pelayanan terhadap pelanggan, atau alasan manajemen permintaan, atau alasan dengan hubungan dengan supplier, ekonomis, dan sebagainya, sampai alasan penggunaan pemanfaatan teknologi dalam supply chain manajemennya. Sedangkan hal-hal faktor yang sangat mempengaruhinya itu biasanya dikabarkan bahwa bagaimana pengelolaan supply chain management tersebut tergantung pada kualitas yang dibentuk, antara lain dari man-nya, metodenya, mesinnya, money-nya, sampai material yang digunakan. Implementasi penerapan SCM, penerapan ERP yang kita gunakan pada pembahasan kali ini adalah satu. Pada supply chain management, semua harus bekerja sama membentuk sebuah tim yang solid yang disebut dengan cross-functional team. Cross-financial functional team tersebut adalah perencanaan produk bagian pemasaran, bagian produksi, dan perencanaan serta pengadaan dan lain sebagainya. Dalam hal ini semua terlibat dalam hal penyusunan sebuah produk atau jasanya. Lalu kemudian fitur-fitur yang digunakan dalam SCP dalam sebagai SCM bisa dijabarkan sebagai berikut, antara lain adalah supply chain collaboration dengan desain, kolaboratif dengan fulfillment, kolaboratif dengan demand and supply management, kolaboratif dengan procurement ataupun production planning, supply chain event management, supply chain exchange, dan performance management. Artinya implementasi teknologi dalam hal penerapan ERP dalam supply chain management sangat diperlukan dan tepat gunanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Memanfaatkan peran penting teknologi untuk proses produktivitas. Teknologi menjadi sebuah acuan dalam kemajuan suatu perusahaan. Semakin pesat perkembangan teknologi. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Teknologi sangat berperan di dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Di sini peran penting teknologi ada 3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi memang mutlak dalam perusahaan sebagai alat bantu dalam upaya memenangkan persaingan dalam meningkatkan
produktivitas. Pembangunan teknologi informasi perusahaan dilakukan secara bertahap sebelum sebuah sistem holistik dan menyeluruh selesai dibangun. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Di sini ada keuntungan peran penting teknologi itu sendiri. Yang ke-1, mengubah proses manual menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya, tenaga kerja, biaya untuk kertas, dan lain-lain. Monitoring produktivitas lebih mudah dengan adanya teknologi. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena dengan teknologi maka data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. Yang lanjutnya menghemat biaya, tentunya untuk promosi maupun pemasaran. Sistem dapat terintegrasi di semua kantor. Next. Di sini produktivitas untuk mengukur efektivitas. Ada beberapa parameter dalam mengukur produktivitas. Salah satu hal utama untuk mengukur efektivitas dalam memanfaatkan seluruh masukan input yang dikelola oleh perusahaan dalam menghasilkan output-nya. Produktivitas dengan cara membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan. Untuk mencapai proses produktivitas dengan memanfaatkan teknologi tentu memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan SDM. Setiap karyawan dapat membentuk personal yang berkualitas dengan keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Untuk pengembangan SDM merupakan unsur yang paling penting di dalam sebuah perusahaan. Pengembangan SDM sangat dibutuhkan untuk kelangsungan sebuah perusahaan dalam memiliki loyalitas yang baik dan berkembang secara lebih dinamis. Memanfaatkan sebuah pengembangan sumber daya manusia dirasa sangat penting karena tuntutan jabatan atau pekerjaan sebagai akibat kemajuan teknologi semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan yang sejenis. Di sini ada metode-metode pengembangan SDM untuk karyawan yang bisa dilakukan perusahaan antara lain metode skill training, pelatihan ulang, pelatihan lintas fungsional, pelatihan tim, maupun pelatihan kreativitas. Sini ada beberapa strategi dalam pengembangan SDM di era digital. Antara lain memberikan kesempatan karyawan untuk menyalurkan ide, memberikan pelatihan, memberikan penghargaan kepada karyawan atau reward sesuai dengan budget yang dimiliki oleh perusahaan dan melihat hasil dari proses evaluasi pengembangan SDM. Sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan manusia semakin ketat di era globalisasi harus disikapi para pelaku bisnis usaha dengan menerapkan langkah-langkah strategis kelangsungan usahanya dan harus bisa memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Selain itu, pengembangan SDM yang berkualitas sangat penting dilakukan. Oke, untuk slide selanjutnya ini bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuku atas waktunya. Oke, materi selanjutnya adalah memanfaatkan e-procurement pada manajemen rantai pasok. E-procurement adalah proses pelelangan secara elektronik yang diterapkan di dalam sistem pelelangan.
perkembangan e-procurement dilatar belakangi oleh kelaman-kelaman pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional, seperti persaingan yang tidak sehat, adanya indikasi kecurangan, kurangnya transparansi, dan adanya persengkokolan antara pihak-pihak terkait. Antara lain, peningkatan kualitas proses, pengurangan biaya pengadaan, kepuasan pengguna, meningkatkan responsif, peningkatan layanan pelanggan, inovasi produk, kemudian perluasan pasar, pengurangan waktu, siklus pembelian, dan yang terakhir adalah pengurangan waktu staf dan efektivitas manajerial. Kemudian dari beberapa pemanfaatan e-procurement pada manajemen rantai pasok, ada beberapa komponen proses e-procurement. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, kemudian software atau perangkat lunak, ya, terus kemudian ada SDM, sumber daya manusia, kemudian ada pengguna program e-procurement-nya, infrastruktur perusahaan, kebijakan, proses bisnis, dan tata kelola. Kemudian ini juga ada 5 prinsip. Yang pertama adalah pengiriman barang atau pelaksanaan jasa di atau ke tempat yang tepat. Kemudian terkirim tepat waktu atau selesai tepat waktu. Kemudian kualitas sesuai dengan pesanan atau standar perusahaan. Kuantitas tepat dan sesuai dengan pesanan. Barang atau jasa dari supplier yang tepat dan asli. Kemudian ada beberapa tujuan dari penggunaan sistem e-procurement. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Kemudian ada persetujuan supplier dan buyer, pemesanan barang atau jasa, penelusuran atau progress tracking, pembayaran lebih mudah dan lebih proses cepat, penyusunan laporan lebih akurat dan cepat, kemudian terakhir adalah evaluasi efisien dan mudah. Nah, dari beberapa itu kita bisa memanfaatkan e-procurement ya. Manfaatnya adalah satu, menekan biaya operasional pengadaan, meningkatkan produktivitas, transparansi lebih tinggi, kemudian memperkecil human error, efektif dan efisien, meningkatkan akuntabilitas untuk laporan keuangan, adil, jujur, dan transparan. Nah, faktor kunci transformasi digital e-procurement itu faktor kuncinya adalah pertama adalah people atau sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian ada proses dan SOP, standar operating procedure, itu juga penting. Itu menjadi salah satu faktor kunci transformasi digital ke e-procurement. Kemudian selanjutnya adalah organization struktur atau struktur perusahaan. Dan teknologi yang pastinya itu juga berperan penting atau menjadi faktor kunci. Kemudian culture atau budaya perusahaan. Nah, rumitnya sistem procurement ini sehingga diperlukan sistem yang lebih baik lagi, yaitu e-procurement. E-procurement manual dengan sistem yang ketinggalan zaman membuat perusahaan-perusahaan berusaha dan beralih kepada sistem e-procurement yang lebih baik dan berbasis web dan otomatisasi. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya terima kasih atas dukungan teman-teman dan terima kasih juga atas dosen atas materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.